Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna ziyarata al-haramain, urzuqna ya Rabbana ziyarata Makkah, warzuqna ya Rabbana ziyarata habibika sayyidina Muhammad. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, Allah memilih kita pada malam hari ini untuk menjadi hamba yang bisa berkumpul di tempat mulia, di masjid, untuk mencari kemuliaan. Di masjid kita untuk belajar, kita belajar untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kembali kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muqaddimah akan kami hadirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, an Rasulillah, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan dari Allah, dari Tuhan Nabi Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, amla sadraka ghina wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, Allah menyeru kepada kita, tapi tidak semua dari hamba-hambanya. Apa ya Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, beri kesempatan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepadaku. Kalau tafarrugh itu, mencari kesempatan sebanyak-banyaknya li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Kalau engkau sudah memperbanyak waktu ibadah untukku, maka amla sadraka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan aku tutup kefakiranmu, akan jadikan engkau kaya. Wa illa taf'al, kalau kau tidak memperbanyak waktumu untuk beribadah kepadaku, malaktu yadaika, aku akan penuhi tanganmu sughlan, dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Pertama, masalah ibadah. Bagi siapapun yang menjadikan waktunya adalah untuk beribadah kepada Allah, secara otomatis Allah akan memberikan kekayaan di dalam batinnya. Dan kaya yang sesungguhnya adalah kaya batin.
Karena kalau ada seorang hamba biarpun dia mempunyai harta melimpah ruah, akan tapi ternyata hatinya tamak, maka hidupnya seperti orang fakir. Begitu sebaliknya, jika seorang hamba itu diberi oleh Allah secara lahir pas-pasan, akan tapi hatinya diberi oleh Allah kekayaan, maka ketahuilah tidak ada susah baginya. Dan janji dari Allah, kalau engkau menyisihkan banyak waktumu untuk ibadah kepadaku, maka aku akan beri kekayaan hati di dalam dirimu, kefakiranmu akan aku tutup. Tapi jika tidak, kalau engkau teledor ibadah kepadaku, maka akan aku sibukkan tanganmu dengan kerja, dengan urusan-urusan dunia. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Fakir di sini juga ada fakir batin. Kita kembali kepada ibadah. Ibadah itu seperti apa? Ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sujud, ruku, melakukan salat, membaca Al-Qur'an, bukan. Tapi di sini maknanya lebih luas. Bagaimana setiap gerak-gerik kita, langkah-langkah kita sadar kalau kita tuh hamba Allah. Jadi apa yang kita lakukan harus kita sambungkan dengan Allah. Semua yang kita lakukan harus ada makna pengabdian kepada Allah. Artinya kita harus punya niat. Di dalam kita melakukan sebuah aktivitas, satu aktivitas dunia, jika kita sambungkan kepada Allah, maka ini menjadi nilai ibadah. Seorang suami yang keluar pagi hingga sore mencari nafkah karena Allah, maka ketahuilah sepanjang dia bekerja, biarpun itu bukan urusan zikir, bukan urusan salat, tapi karena dia melakukan itu semuanya karena Allah, maka di sore harinya dia dicatat sebagai orang yang diampuni oleh Allah, seperti disebutkan dalam hadis Nabi, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Orang yang sibuk mencari nafkah karena Allah tadi, karena kewajiban di rumahnya ada anak dan istri yang harus dipenuhi kebutuhannya, lalu ia keluar dan bekerja, terus ingat Allah, rambu-rambu Allah dipenuhi, bekerja yang halal, mencari rizki yang halal, menjauhi dari keharaman, maka ketahuilah amsa maghfuran lah. Di sore harinya dia pulang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mencari dunia. Maknanya apa? Hendaknya semua aktivitas ini kita sambungkan kepada Allah. Kalau sudah pekerjaan kita ini kita hubungkan kepada Allah, akan muncul di hati kita pemberian dari Allah, ghina nafas, kaya hati. Kaya hati, dan kaya hati itu luar biasa. Sehingga kalau orang tersebut menjadi orang kaya, lihat, dunianya tidak terikat dengan hatinya, hatinya tidak terikat dengan dunianya, sehingga begitu mudahnya dia untuk bersedekah dan berinfak. Tapi sebaliknya, kalau orang melakukan aktivitas dunianya ini untuk dunia, lihat capek dia, mikir bangkrut, mikir lepas duit sedikit saja pusingnya setengah mati. Akan tapi lihat, semua orang kalau aktivitasnya dibangun karena Allah, lihat, di saat mendapatkan rizki yang banyak melimpah, dia ingat ini untuk Allah, karena Allah, maka mudah baginya untuk melakukan kebaikan, membantu fakir miskin, membantu saudara, membantu kerabat, begitu mudahnya. Sehingga muncul jiwa yang kaya, murah, mudah berbuat baik, karena waktu dia mencari dunia adalah karena Allah. Jadi biarpun aktivitasnya adalah urusan dunia, tapi terus ingat Allah. Anda yang bekerja di pasar, jualan di pasar, harus selalu Allah hadir di hati kita, di hati kita. Aku berbuat ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Niscaya jika Anda menjadi orang kaya raya, adalah orang kaya ahli surga yang hatinya kaya hati, yang hatinya kaya hati, sehingga mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semuanya ini termasuk jabatan yang didapat. Tapi kalau ada orang mencarinya untuk dunia, Masya Allah, kalau seandainya diberi satu lembah emas, dia minta yang kedua, dikasih dua, minta yang ketiga. Hidupnya seperti orang fakir, kikir, pelit, untuk kebaikan susahnya setengah mati. Padahal semuanya sadar kalau mereka itu juga bakal mati, karena hatinya hati yang mati, hati yang miskin, hati yang melarat. Dia tidak sadar akan akhirat, karena dia apa? Waktu mencari dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang ayo kita niati, semua yang melakukan aktivitas dunia sambungkan dengan Allah. Anda mencari dunia, lihat,
Patuhi undang-undang Allah, jangan berdagang kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dan jangan berdagang kecuali sesuatu yang Allah ridho. Jangan menjual barang yang diharamkan oleh Allah, dan jangan melanggar Allah di saat berdagang dan jual beli. Terus kalau kita sambungkan kepada Allah, maka niscaya hatimu akan kaya, sehingga mudah bersyukur dengan karunia Allah. Tapi kalau sudah orang hatinya tamak, capek, dan nanti kalau sudah hatinya tamak, rakus, permasalahan terus datang bertubi-tubi, sampai permasalahannya adalah kadang harus bermusuhan dengan adiknya, rebutan waris dengan saudaranya, ngedengki dengan tetangganya. Tetangganya kaya duluan saja sudah panas hatinya, sudah melarat nyungsep, panas melihat tetangganya kaya. Tapi kalau dia mencari semua itu karena Allah, lihat tetangganya kaya, aman karena hatinya kaya, dia langsung paham itu karunia Allah diberikan kepada tetanggaku, semoga manfaat, semoga tidak sampai hatinya. Tapi kalau orang hatinya melarat, tapi yang kedua sibuk urusan dunia, lupa Allah, maka Allah akan sibukkan kita dengan dunia, dengan cari kerja dunia, dan hatinya semakin melarat. Wal masudda faqrab, dan kefakiranmu terus akan kau rasakan sebagai kefakiran. Ini kalau orang mencari dunia tidak disambungkan dengan Allah, maka dia semakin kaya ternyata semakin seperti orang fakir. Dan ini terbukti. Semakin kaya itu kan mestinya semakin mudah untuk ngaji. Dulu kayaknya sih kalau punya mobil, nanti punya motor, nanti bisa banyak ngaji. Dulu pakai sepeda, rajin ngaji setiap seminggu sekali. Giliran beli motor sebulan sekali. Giliran punya mobil setahun sekali. Ketemu sama kiainya waktu hari raya. Problem. Tidak bermanfaat dunianya, menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau infak susah, karena mencari dunia adalah untuk dunia. Dan dia Masya Allah, melihat tetangganya punya mobil kebakar, punya rumah kebakar, capek. Tapi kalau sudah orang hatinya benar, lihat, ngelihat tetangganya beli mobil ikut senang, subhanallah, nggak usah ngerawat mobil, nggak usah keluar duit, ikut senang. Tetangganya bangun rumah senang, tetangganya dapat rezeki senang, saudaranya dapat rezeki senang. Tapi kalau sudah hatinya fakir, tadi lihat adiknya, saudaranya berhasil pun tidak senang, mendengki saudaranya, mendengki adiknya, naudzubillah. Karena apa? Kekotoran hati dan kekotoran jiwanya. Maka sekarang yang perlu adalah bagaimana waktu kita semuanya adalah untuk ibadah. Dan ibadah di sini bukan sujud rukuk saja. Terus coba di saat Anda pergi ke pasar, niat keluar, aku ingin mencari rezeki karena Allah. Dan terus ingat Allah sepanjang perjalanan, berbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita lagi duduk di pasar, biasakan dengan berselawat. Artinya apa? Kita terus ingat Allah. Lagi bekerja mengangkat batu, misalnya yang tukang batu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Apa sih susahnya? Daripada berlanggam yang nggak jelas, lagu-lagu goyang pinggul misalnya, tambah maksiat, tidak berkah. Nah, ngomong yang benar saja sudah menjadi ibadah itu. Biasakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita perlu membiasakan. Lah ini loh yang dimaksud. Gambaran tafarruh itu, gunakan waktumu adalah untuk ibadah semuanya. Apakah kita suruh sholat terus? Sementara Allah sendiri menjadikan kita khalifah bil ardi, yang melestarikan semesta. Tentu ada perdagangan di situ. Ada yang duduk di kantor untuk ngatur manajemennya. Tapi jika semuanya menghubungkan, menyambungkan hatinya dengan Allah, maka ketahuilah kita akan menemukan satu kehidupan yang indah di diri kita. Lihat, maka semuanya ayo sekarang tafarrah li ibadati, waktumu untuk ibadah kepada Allah. Yang kerja di mana? Lagi nelayan ke tengah laut, alhamdulillah tidak banyak diganggu oleh orang. Di tengah laut 6 orang 4 orang zikir terus, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Kalau 7 hari berapa bacaan sholawat? Hanya permasalahannya adalah tidak sadar kalau kita hendaknya menjadikan semua langkah kita adalah ibadah. Gak ada masalah bawa tasbih, bawa ini dan sebagainya. Membiasakan kita untuk dengan Allah, ini adalah penting. Cari duit, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sebab kalau hatimu benar, pasti uang itu bakal bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau menjadi orang kaya, sangat mudah untuk berbuat baik, bangunan masjid, pesantren dan sebagainya. Tapi kayanya orang yang hatinya busuk, hatinya kikir, percuma. Kaya gak berguna, gak berguna untuk orang fakir, gak berguna untuk umat Islam, gak berguna untuk dirinya sendiri, gak berguna. Karena kekikiran di dalam hatinya, karena hatinya adalah hati yang melarat,
mencari dunia untuk dunia, sibuk untuk dunia, maka akan Allah sibukkan terus capek. Dan inilah hadis qudsi yang kami hadirkan pada saat ini. Kalau sudah begitu, hati akan kaya, tentrem, tidak ada susah, tidak ada gundah. Duit, tidak ada duit karena hatinya sudah kaya, nyaman. Dan alangkah banyaknya orang nggak punya uang, kerja sehari makan sehari, akan tapi dia bisa candaria, gurau dengan istri. Ada orang duitnya banyak, mobilnya 3, setiap hari berantem tuh sama istrinya. Innalillah. Jangan dianggap tidak ada, tidak tahu apa saja yang dipermasalahkan, ini itu, Masya Allah. Karena hatinya kotor, hatinya busuk, hatinya miskin, hatinya melarat, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hati sambung dengan Allah, maka asuddu fakrok, akan aku tutup kefakiranmu, orang menjadi kaya. Ini adalah hadis qudsi yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Kemudian selanjutnya, ini jelas ya, insya Allah, yuk kita biasakan yang baik. Mudah sebetulnya, nggak susah. Setiap hari ibu kerja di mana? Yaudah, kerjaan saya di dapur, alhamdulillah di dapur enak, lebih bebas kita untuk berzikir dan seterusnya. Di mana saja kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan dengan Allah. Mencari dunia, ingat Allah, karena Allah. Jadi kalau Anda mencari dunia itu, angan-anganlah yang mulia. Aku ingin mencari dunia. Niat ini akan Allah nilai. Kalau nanti saya menjadi orang kaya, saya akan sisihkan kekayaanku untuk yatim, fakir, bangun pondok. Lintaskan kemuliaan setiap saat, siapapun Anda, Allah akan beri itu semuanya. Dan kalau ternyata Allah menjadikan Anda orang kaya, Anda menjadi orang kaya yang selamat. Tapi naudzubillah, jika khayalannya adalah nanti kalau kaya saya pakai mobil mewah, oh, rumah megah, hidup enak, AC, oh, rumahnya jadi full AC. Kata dokternya nggak boleh tidur di AC. Apa? Nasib. Belum mati dia, sudah meninggalkan dunianya. Kulkas gede nggak boleh minum air dingin, mau apa dia? Maka sekarang berangan-angan, ayo lintaskan di hati Anda. Saya, ya Allah, saya ingin bekerja menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, tapi mudahkan aku ya Allah untuk mengeluarkan kekayaanku untuk kebaikan, dan jadikan kekayaanku hanya untuk kebaikan, untuk bekal aku nanti di akhirat. Lintasan-lintasan kebaikan, bukan lintasan buat gedung megah, rumah mewah dan sebagainya, ganti mobil dan sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan, ganti mobil bagus dan tidak bagus itu. Rumah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah impiannya hanya untuk dunia, alangkah rendahnya. Sehingga akan muncul manusia kikir kalau begitu. Tapi kalau sudah citanya kemuliaan, Masya Allah, kadang belum untung saja sudah berpikir berapa persen nanti untuk kebaikan. Belum untung sudah mikir. Sehingga di saat menemukan kegagalan, dia nyesel, kenapa kok aku tidak bisa untung, tidak berhasil hari ini, aku gagal dalam bisnis sehingga aku tidak bisa membantu. Nyesel, padahal tidak dosa dia, karena hatinya hidup baik. Kaya itulah tafarragh li ibadati. Kuncinya adalah bagaimana menjadikan hidup kita ibadah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kecukupan. Orang kaya ahli surga. Ini bukan orang kaya ahli neraka. Maka cita-cita yang sudah diberi oleh Allah karunia kekayaan, lintasan kemuliaan harus kita hadirkan agar aktivitas dunia kita berubah menjadi akhirat. Sehingga besok duduk di kantor sudah berubah. Yang duduk di kantor kursi usaha aja yang miliaran misalnya, berubah. Saya ingat Allah. Sekarang mulai menghitung keuntunganku per tahun berapa, harus aku gunakan untuk apa. Sudah mulai berubah ini. Ini calon menjadi ahli surga. Kalau kemarin masih di neraka, ini sudah mulai berubah. Sering berzikir, mikir penghasilannya untuk apa. Sudah mulai gaya-gayaan beli mobil mewah sudah berkurang. Mobil gedung, rumah megah dan seterusnya sudah berkurang pikirannya. Di saat mati sudah punya bekal banyak. Naudzubillah, ada orang meninggal dunia nggak punya bekal. Dia punya masyhur dengan kekayaannya, punya toko 16 toko, nggak bisa ngitungnya. Rumahnya ada 27, rumah 27, rekeningnya di mana-mana ada, di setiap bank ada. Kaya raya, nggak punya sedekah, mati ditinggal loh, dibawa oleh anaknya. Anaknya nggak ngerti bekti juga. Naudzubillah, dia mati fakir, dia mati melarat, nggak punya apa-apa.
Maka menjadilah orang kaya di dunia dan di akhirat. Di dunia kaya hati, kaya keyakinan kepada Allah. Di akhirat adalah kita punya banyak sedekah, punya banyak amal baik. Baik, inilah cita-cita. Berangan-anganlah seperti itu. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi, kalau ada orang berangan-angan, misalnya ada seorang fakir melihat orang kaya bersedekah, orang kaya berbuat baik, orang kaya dermawan, lalu si fakir itu berangan-angan lalu mohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi seperti orang itu. Alangkah enaknya dia adalah kaya di dunia pun dia adalah rajin sedekah, ya Allah, maka berikan kepadaku kekayaan agar aku bisa sedekah seperti dia. Alah, kalau dia mati belum kaya, sudah menemukan pahalanya dalam hadis Nabi SAW. Makanya pikiran yang benar itu penting, Bu. Kalau ibu dapat duit 1 juta untuk apa? Buat pondok 500 juta boleh? Masih mikir, belum dikasih sudah mikir, belum dapat mikir. Insya Allah ahli dermawan semuanya, Insya Allah ahli ikhlas semuanya. Baik, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar membiasakan kita dengan Allah. Baik, sekarang kita masuki bulan Dzul Hijjah. Di situ ada amalan yang pertama adalah haji, amalan haji. Maka bagi siapapun yang oleh Allah sudah diberi kekayaan, hendaknya segera naik haji biarpun masih muda. Jangan sampai haji itu nunggu tua. Ada keyakinan anak muda kalau disuruh haji, saya belum siap. Belum siap kenapa? Kelakuan saya belum baik. Alhamdulillah kamu sudah sadar, tinggal memperbaiki, pergi ke Mekah cepat naik haji, nanti pulang tambah baik kamu. Saya belum siap. Yang punya kekayaan masa muda segera laksanakan naik haji. Haji muda, tidak apa-apa. Jadi baiknya dimulai dari muda, jangan baiknya nanti kalau sudah tua. Terlalu banyak kejahatannya nanti. Ada sebagian haji muda itu nggak mau, nanti aja tua. Kalau sudah tua tuh repot, banyak yang ngikut. Asam urat, darah tinggi, ya. Masih muda. Kemudian setelah itu, yang sudah dapat giliran haji ikuti saja, itu jadwal, itu aturan. Yang penting kita sudah niat yang kaya, tapi jangan memaksakan. Jangan sampai haji itu jor-joran. Ini masalah haji harus benahi, ini niat. Sebab haji itu ada jor-joran, umrah jor-joran. Haji kalau bang anda belum mampu, jangan maksakan diri anda untuk haji sampai ngutang. Kadang ngutangnya di tempat yang haram, di tempat yang ada ribanya. Mau kemana inti? Mau haji ngutang di tempat yang haram, berarti dia adalah orang mau masuk neraka lewat Mekah. Itu model manusianya. Hati-hati, ini adalah untuk Allah. Ambil harta yang bersih. Selagi kita belum mampu, jangan maksain naik haji. Tidak usah ngutang, tidak usah. Sungguh nunggu giliran kalau kebetulan sudah kaya naik haji. Ini harus benahi niat, sebab yang namanya haji itu sering rubah niat itu. Orang mau berangkat haji saja, lihat, kalau lagi naik pesawat berangkat ke Mekah itu, yang terbayang di benak di hatinya adalah bagaimana nanti tawaf, baca zikir, baca doa, sa'i, nanti ziarah Nabi SAW. Itu waktu mau berangkat haji. Kalau sudah pulang haji di pesawat beda pikirannya. Waduh, nanti pulang orang kerumunin saya pada cium tangan, saya dipanggil Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Habis itu nanti saya ikut rombongan reuni haji, punya pengajiannya Pak Haji, Bu Haji, pengajian khusus. Pengajiannya orang sombong, ya. Pengajian khusus, pengajiannya Pak Haji. Kalau nggak mau, kalau bukan pengajiannya Pak Haji, Bu Haji nggak mau hadir. Kenapa nggak hadir? Pengajiannya orang biasa, nggak mau. Pengajian khusus. Nah ini musibah. Apakah pengajian Pak Haji, Pak Haji nggak boleh? Ya boleh. Yang nggak boleh jadi sombong gitu loh. Nah, jadi sombong. Macam-macam. Dikasih undangan saja nggak ada hanya. Ya nanti datang saya. Nggak ada haji. Ada haji jor-joran. Tetangganya naik haji, kita harus naik haji. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pengen cepat di kartu namanya ada hanya saja. Masya Allah. Problem ini. Jadi ini karena Allah, ibadah karena Allah, haji karena Allah. Ini ada manasik haji yang panjang, bukan sekarang waktunya. Banyak amalan yang lainnya. Insya Allah semuanya naik haji. Dan tata hati niat yang baik karena Allah. Dan maka dari itu rindukan kepada Mekah para bapak dan ibu.
rindukan ke Mekah. Hati kita harus selalu rindu kepada Mekah. Anak-anak kita biasakan rindu Mekah. Nggak ada masalah di rumah kita ditempelin Ka'bah. Kalau anak kita ditanya, nak kalau kamu lulus sekolah mau kemana, dia harus bicara, saya pengen umroh atau pengen haji, pengen ziarah Mekah. Kalau anda punya anak setelah selesai nanti kemana nak? Ke Tokyo. Wow, langsung nangis kita seharusnya. Punya anak ditawari mau kemana nak? Kalau kamu selesai kuliah nanti mau jalan-jalan ke Australia, nangis kita punya anak kayak gitu seharusnya. Mestinya kerinduan anak kita adalah Mekah, ziarah Nabi Muhammad. Sekarang ada mau kemana nak? Habis ini SD lulusannya Borobudur, haji, Bali. Dan itu bapaknya tenang-tenang aja, oh Bali nak Borobudur, padahal gak sadar anaknya sudah ditanamkan kecintaan kepada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Coba yang diinginkan adalah kemuliaan. Saya pengen umrah Umi, saya pengen ke tempat ini, pengen ziarah Rasulullah Umi, Abah. Sadar enggak Bu waktu anaknya pengen rekreasi ke Bali itu? Enggak pernah nangis kita. Memang kita belum punya kesadaran tentang hal itu. Ya ini penting yang ngaji itu begitu. Kita rindukan anak kita untuk Mekah. Tulis dikit-dikit Mekah, saya pengen ke Mekah. Anak kecil, saya pengen haji, pengen umrah. Rindukan anak-anak kita. Jadi menempelkan gambar Ka'bah lebih bagus sebelum haji daripada setelah haji. Sebab kalau setelah haji kadang-kadang biar tahu kalau saya sudah naik haji. Ini udah problem. Tapi niatnya juga apa-apa, setelah naik haji memajang foto juga boleh. Agar apa? Ya ingat semakin cinta. Cuman kalau tujuannya ya biasa ini harus ada kenang-kenangan foto nano ini. Masa foto nggak apa-apa, syukur. Cuman yang penting ditata adalah niat. Cuman kita itu perlu ini membiasakan anak kita untuk merindukan kemuliaan, merindukan kebaikan. Cuman semua ada batasnya. Umrah juga demikian baik. Tapi ingat jangan masuk hawa nafsu. Kami selalu ingatkan teman-teman di Bandung di mana ada orang latah umrah, dikit-dikit umrah, ngumrahin orang, dikit-dikit umrah dan ngumrahin orang. Lah kau sudah umrah berkali-kali, ada hal yang lebih penting kau lakukan. Umrah itu ibadah qasirah. Selagi engkau sudah melakukan umrah sekali, gugur kewajibanmu. Selesai. Haji sekali, gugur kewajibanmu. Tinggal selebihnya adalah apa yang lebih manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kerinduanmu bolehlah kau tumpangi 4 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kalau setahun sekali juga boleh. Tapi ada hal yang penting juga. Urusan dengan sesama manusia. Gimana bibimu? Ada orang sering umrah, bibinya sakit, tidak diperhatikan. Tetangganya mau mati, nggak bisa masuk, nggak bisa bayar ke rumah sakit, masih senang haji dan umrah. Padahal dia sudah pernah haji dan pernah umrah. Hawa nafsu. Yang sudah pernah kita bahas di sini juga. Ada orang latah mengumrahkan orang. Ada salah satu orang mengumrahkan orang setiap tahun 60 orang diumrahkan karyawannya. Ini latah seorang bos mengumrahkan karyawan, latah. Itu termasuk ibadah yang nggak pakai bimbingan. Coba ditanya, apakah karyawannya itu waktu diumrahkan betul-betul total, betul-betul seneng? Seandainya ditawari kalau dikasih duit, milih mana? Bisa saja lebih senang duitnya karena apa? Kontrakan rumahnya belum beres. Mungkin dia punya utang, anaknya mau sekolah nggak bisa. Lah kita seorang bos menuruti hawa nafsu kita, umroh. Dan memang kalau sudah mengumrohkan orang tuh enak. Di Mekah kayak raja main perintah. Sini, sana, sini, sana. Pak Haji yang saya kasih tahu, iya betul Buya, persis itu seperti saya Buya. Alhamdulillah sadar. Sekarang bagaimana Buya? Kurangi, sudahlah. Ngumrahkan 20 saja untuk menemanimu, tapi selebihnya yang 40 untuk apa? Untuk kebaikan. Ada pondok pesantren yang perlu dibangun, ada masjid yang perlu diselesaikan, ada fakir miskin yang ada di kiri kananmu yang kau perhatikan. Itu lebih hebat daripada untuk umroh, termasuk untuk haji. Jangan sampai ibadah kita adalah ibadah hawa nafsu. Ibadah hawa nafsu, lihat. Kalau seandainya ini termasuk kami promosikan, alhamdulillah banyak yang tertarik menyekolahkan anak ke luar negeri, ke Yaman. Cuman sekarang Yaman lagi ditutup ini, kita menyesal dengan ditutupnya program ke Yaman ini. Ke Yaman mencetak ulama. Qadarul Mustafa, Kerubat, kayak ini. Kita tawarkan berebut orang. Satu orang gak usah banyak-banyak, 30 juta. Seperti umroh untuk satu orang. Ternyata orang yang sadar berebut, saya ingin membayar, saya ingin bare untuk mencetak ulama. Ini lebih hebat daripada ngumrohkan orang. Bang, buat satu kamar, coba. Buat satu kamar harganya 100 juta. Itu seperti ngumrohkan 3 orang.
Daripada ngumroh ketimbang orang buat satu kamar untuk sebuah pondok pesantren yang memang jelas programnya. Lihat, setiap hari dipakai belajar, orang menuntut ilmu, digunakan orang untuk menuntut ilmu, digunakan untuk sholat. Ketahuilah, amal yang tidak pernah berakhir, mati pun masih berjalan, itu amal, namanya amal jariyah. Lalu umroh saya gimana? Ya bolehlah kerinduan kepada Mekah, cuman kita perlu sekarang ini berpikir mana yang lebih maslahat. Ada orang latah, ibadah itu latah. Ada lagi orang ibadah maunya buat masjid saja. Diingatkan, ya Ustadz, Pak Haji, masjid sudah banyak, sekarang kita perlu membangun orang yang mau sholat di masjid. Nggak mau masjid, rupanya dia hanya hafal hadis satu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan bil jannah, yang bangun masjid akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Sementara apa? Dia sudah masjid, sini ada masjid, sana masjid, madrasah di kampungnya reot mau roboh, itu gentengnya saja nggak bisa ganti. Itu yang perlu diperhatikan, nggak usah bangun masjid. Jadi kita perlu dengan kesadaran, bukan dengan hawa nafsu. Maka kami ingatkan ini, kalau umrah setahun sekali bagi orang yang cukup. Ada satu ketika, Buya, tapi saya tetap umrah setahun sekali. Ya boleh, engkau adalah ahli sedekah. Ada orang yang sedekahnya banyak, fakir miskin dibantu, bantuan di pondok besar, mau umrah sekali. Kalau kamu umrah setahun 3 kali juga boleh, karena sedekahmu besar. Pastikan bahwasanya sedekahmu lebih besar daripada yang kau gunakan untuk umrah. Umrah masih lumayan, yang nasib lagi keliling ke Eropa. Innalillah. Jadwal keliling ke Jerman, Australia, Eropa, sekedar pengen tahu. Kalau urusan keperluan untuk kerja dan sebagainya, bolehlah. Tapi kalau mengkhususkan biaya untuk ke sana, masuk ke negeri kafir, naudzubillah. Masuk ke negeri kafir. Kalau masuk ke negeri kafir, kira-kira terjaga atau tidak mata kita? Coba jujur. Berarti kita daftar maksiat. Saya berjanji, saya tidak akan pergi ke negeri yang namanya negeri kafir kecuali tujuan untuk dakwah. Kalau hanya jalan-jalan nggak usah, saya jalan-jalan di rumah saja. Karena di saat itu mungkin masalah aurat, masalah macam-macam. Ini memang perlu. Kita perlu orang kaya kita punya gaya hidup yang istimewa, gaya hidup yang baik. Ini perlu perubahan cara berpikir, ini perlu. Jadi orang kaya harus dibimbing bagaimana dia menggunakan hartanya, kekayaannya, sehingga dia adalah orang kaya di dunia dan orang kaya di akhirat. Baik, ini saja. Kemudian amalan yang lainnya, masalah haji dan umrah. Haji, cepat haji yang sudah punya uang. Yang tidak punya uang jangan maksain. Termasuk urusan pendaftaran sesuai jadwal. Gak usah bayar mentang-mentang punya orang dekat di Depak, saya bayar lebih, biar lebih dulu. Itu nyikut orang juga nggak baik. Nah ini karena Allah kok main sikut-sikutan, tidak dibenarkan yang demikian itu. Lah, tapi kan umur saya sekarang sudah 60, kemudian jadwal jatah saya itu tahun 2030, berarti kan 15 tahun lagi ini. Terus memangnya kenapa 15 tahun lagi? Lah, saya ini masih hidup atau enggak? Memang yang punya umur kamu? Apa pengen berangkat haji tahun ini, besok mati? Semuanya umur Allah yang punya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah 15 tahun akan datang, seger insyaallah 15 tahun lagi haji. Kalaupun kita tidak sampai tahun itu karena kita sudah daftar, selamat kita di akhirat, nggak dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita melanggar Allah, termasuk waktu haji dan umrah. Jangan sampai kemaksiatan dilaksanakan di sana. Kadang-kadang ada orang mencium hajar aswad saja sampai nyikut orang, dosa, haram, nggak usah nyium hajar aswad. Jangan sampai kita beribadah dengan bermaksiat. Maksiatnya pasti diterima oleh Allah, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Itu namanya orang bangkrut, orang rugi. Baik, ini masalah haji. Kemudian ada amalan-amalan yang perlu kita laksanakan, khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Ada amalan yang Masya Allah, hendaknya kita semuanya peduli dengan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi SAW menjadikan bulan Dzulhijjah adalah bulan pengampunan, bulan ibadah. Banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Ini kami bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang bulan Dzulhijjah secara umum. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi.
Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fiha, yang perbuatan kebaikan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, melebihi daripada hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa mengalahkannya? Dijawab oleh Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa mengalahkan amal baik yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah, kata Nabi Muhammad, termasuk jihad pun tidak bisa mengalahkan pahalanya orang beramal baik di 10 awal Dzulhijjah, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsi, dia keluar perang sendiri dengan dirinya sendiri, wa malihi, dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', mati sudah hartanya habis untuk perang, mati di medan laga, baru itu sama seperti orang yang menghidupkan amal ibadah di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Maka dari itu ayo 10 awal Dzulhijjah ini kita lakukan amal baik, mulai dari melakukan puasa khususnya ibu-ibu yang punya utang. Nah ini kami himbau biar nyicil sekalian, tapi niatnya niat bayar utang saja, pahalanya dapat nanti. Mulai dari puasa, perbanyak membaca Al-Quran, sedekah, sebab amal soleh di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad tidak dibatasi amal soleh apa itu. Sehingga amal saya perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Kalau tidak salah tanggal 1-nya jatuh tanggal 24 ya. Jadi mulai hari itu ibu membuat perubahan deh, banyak sholawat, banyak zikir, karena al-amal soleh fiha ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apapun kebaikan, termasuk silaturahim, kunjung kepada orang tua, ini kebaikan-kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Ini diantaranya yang harus kita galakkan kita untuk anak-anak kita. Mungkin harus ada perubahan. Setelah masuk awal Dzulhijjah, kita kumpulkan kalau begitu setelah habis maghrib sampai isya, ini spesial nak 10 Dzulhijjah, untuk kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Setelah kumpul diajak zikir, baca Al-Qur'an, setelah isya bubar. Harus kita jadikan hari-hari spesial, hari-hari yang beda. Sedekahnya pun ditambah. Kalau kemarin 100.000 sehari jadi 1 juta deh. Lebih banyak. Subhanallah. Kalau sudah orang kebuka hatinya tuh masya Allah, Bu. Kebuka hati itu nggak mikir. Kalau orang kikir berpikir tuh, ada orang nyumbang 1 miliar tuh gimana? Orang menyumbang duit 1 miliar, 2 miliar. Tapi bagi orang dermawan enteng, tapi bagi orang kikir 10.000 saja milih yang jelek kertasnya. Subhanallah. Dan kita menemukan hamba-hamba dipilih oleh Allah, subhanallah. Hamba yang dipilih oleh Allah kadang bukan orang kaya, sampai kadang-kadang kita perlu berhenti dulu. Ada orang berbuat baik, menghibahkan kekayaannya, setelah kita tanya sampai kita terenyuh karena masuk rumahnya adalah rumahnya bukan rumah kaya. Kita bertanya, bagaimana anak-anakmu semuanya? Alhamdulillah anak saya sudah saya tata, biarpun tidak sampai kaya tapi sudah saya tata, dan ini sudah saya musyawarah dengan anak-anak saya, tanah ini untuk saya sedekahkan untuk pondok. Ajib. Padahal bukan orang melimpah ruah kekayaannya di rumah, bukan orang yang dia kaya, kalau sudah dipilih oleh Allah begitu mudahnya. Dan jika banyak orang yang alhamdulillah di dunianya itu masya Allah kaya dia, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf zaman sekarang, di dunia kaya, Allah berikan kecukupan kekayaannya, akan tapi begitu mudahnya dia berbuat baik. Sudah begitu kadang berilmu ada, termasuk guru-guru mulia yang kita ketemukan itu adalah orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan kekayaannya. Guru-guru mulia yang kita ketemukan itu sering keliling kepada fakir miskin, bagi-bagi duit, bukan ngambil duit dari orang, bukan, tidak mengambil duit dari jamaahnya, bukan, memberi. Sampai kita kalau di bulan Ramadan itu duduk dengan Al-Habib Salim Asy-Syadzili, kalau beliau ngajar di Masjid Jami' itu, rupanya beliau sudah siap duit banyak. Biasanya ada orang datang bisik-bisik menyebutkan tentang hajatnya, keluarin duit, sampai kita sebagai santrinya yang juga belajar dengan beliau, aduh saya lagi gak punya duit, Bib, ini saya mikir. Cuman kita tidak berani kan ngomong ke beliau ya.
Tapi beliau begitu kerjaannya, ngasih duit, enaknya, sudah dermawan ilmunya, dermawan dengan hartanya. Semoga kita menjadi orang dermawan semuanya. Enak kalau dermawan, kesenangannya. Sebab kalau orang beriman, dermawannya terbaik. Orang yang fasik, dermawan dalam kefasikan. Biayai ngebosin orang untuk minuman keras, biayai orang untuk berzina, biayai orang untuk pergi ke tempat haram, ada, karena memang nasibnya adalah nasib neraka. Semoga ini adalah ahli surga semuanya. Baik, kemudian ada amalan lagi, jangan lupa puasa Arafah. Puasa Arafah, di saat orang pada wukuf di Arafah, ini adalah jangan ditinggalkan, puasa yang luar biasa. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa ba'dah. Puasa Arafah ini akan menjadikan Allah akan mengampuni, gara-gara puasa Arafah mengampuni dosa yang lalu dan akan datang. Jadi besar sekali pahalanya saat kita puasa Arafah. Jadi Arafah itu tanggal berapa? 9. Jadi tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 9-nya jangan ditinggal. Kalau nggak bisa semuanya, minimal tanggal 9. Kalau bisa dari semuanya, jangan sampai puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya malah nggak puasa. Ini salah. Sebab dari 9 ini yang paling hebat adalah tanggal 9-nya. Bagi orang yang di sini, kalau Anda lagi naik haji tidak usah. Sunnahnya tidak, agar kuat dalam ibadah haji. Kecuali menurut mazhab yang lain. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau kita dalam keadaan haji, tidak disunnahkan untuk puasa Arafah. Dan kemudian buka bersama kalau bisa, sambil silaturahim, buka bersama, kumpul-kumpul di lapangan, sambil kita berniat semoga kita bisa kumpul nanti wukuf di Arafah. Kalau di sana kan orang wukuf di Arafah, kita kumpul nanti sambil nunggu buka, baca zikir dan seterusnya. Ini adalah yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Di Hadramut juga begitu, bukan wukuf di Hadramut, bukan. Sambil nunggu buka, kumpul, ada tausiah, ada zikir dan sebagainya. Dalam rangka ini juga kami undang ibu, nanti buka bersamanya di Arafah, hari Arafah di pesantren Al-Bahjah nanti. Jadi semuanya kumpul di sana, banyak dari mana-mana ada datang, sambil nunggu maghrib, habis sholat asar, kumpul, ada tausiah, ada zikir, sampai buka bersama nanti insya Allah. Hadir ya, diundang. Atau apa? Di pesantren ibu. Pesantren iya mau jauh, saya ke sini ibu. Ayo, saya ke sini setiap bulan. Ibu setahun sekali belum tentu, masih bilang jauh ibu ini. Ibu tidak pakai jalan kaki insya Allah, tinggal ngomong sama temennya nanti diajak pakai mobil insya Allah. Baik, ini diantara. Kalau diadain di sini nggak apa-apa nanti. Buka bersama di sini, Allah kumpul. Kita perlu membuat acara-acara yang banyak agar kita semakin banyak kebaikan. Boleh diadain acara di sini. Sorenya itu kita kirim beberapa asatid yang bisa ngisi ceramah dan seterusnya. Ini biasanya para salafun saleh melakukan yang demikian itu. Seperti orang wukuf di Arafah, jangan sampai orang di Arafah pada tadarru' minta kepada Allah, jangan sampai kita di sini lupa dan lalai. Sambil nunggu buka, kita berzikir dan seterusnya. Ini insyaallah akan kita laksanakan di Al-Bahjah, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun dan semoga terus seperti itu. Kalau di Hadramut ada di Trim sana, setiap menjelang buka Arafah, waktu Arafah, orang pada wukuf di Arafah, kita kumpul di namanya Aidit, di kaki bukit, begitu kita di hamparan luas begitu. Nanti para ulama-ulama besar, para habaib, para masyayikh menyampaikan tausiah dan kita mendengarkan mereka. Masya Allah, indah. Dan ini bukan bid'ah. Sebab apa? Menjalankan al-amal soleh fihi, menghidupkan dengan amal soleh. Ada sedekah, karena kan untuk buka ada sedekahnya, ada zikir, ada silaturahim, apalagi lengkap. Itu juga ada orang yang ngomong bid'ah. Kalau orang ngomong bid'ah memang ludahnya ludah bid'ah itu, mulutnya mulut bid'ah. Kalau nggak ngomong bid'ah nggak enak itu. Jadi perlu diadakan ibu. Kalau bisa diadakan sini, nggak usah ke sana nanti. Semakin banyak tempat digunakan untuk seperti itu, berarti semakin banyak keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan berkenaan tentang Dzulhijjah. Jangan lupa mulai tanggal 1 nanti ibu sudah mulai memperbanyak kebaikan. Tapi kalau ingin berbuat baik hari ini jangan ditunda nanti. Sekarang mau sedekah misalnya, wah nanti aja Dzulhijjah. Oh enggak, hari ini lebih bagus daripada nanti. Ini salah alamat, salah berpikir ini. Misalnya sekarang sudah keluar 1 juta, mau disedekahkan kemana fakir miskin?
Waduh, dengar ceramah Buya, ditunda deh. Terus kenapa Bu ditunda? Nanti aja nunggu Dzulhijjah. Oh enggak, hari ini lebih bagus daripada nanti. Hari ini lebih bagus daripada nanti Dzulhijjah. Sebagian orang tuh salah, nunggu sedekah kalau sudah masuk bulan Ramadan. Sehingga sebelum Ramadan pelit. Tapi kalau masuk Ramadan baru dermawan. Salah. Semakin cepat sedekah itu diberikan semakin baik. Maksudnya nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan atau masuk sebelum Dzulhijjah, kita tingkatkan. Karena apa? Setelah Dzulhijjah tidak seperti itu lagi. Begitu. Bukan malah kita sekarang pelit demi Dzulhijjah. Bukan. Nanti kalau sudah masuk Dzulhijjah, yuk ditingkatkan amal baik kita, baik sedekah, sholat, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini saja insyaallah hal yang mau ditanyakan. Dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru atas penjelasannya, dan mudah-mudahan